Menikahi Hot Om. Bab 038. Walau bagaimanapun, ia benar-benar ingin merasakan pelukan ibunya ini. Entah bagian mana yang terasa sakit dalam dirinya, ia tetap ingin bisa melihat wanita ini bahagia. Nggak usah akting sedih kamu, Widya, minggir. Lepasin mama. Widya tetap menggelengkan kepalanya. Tangannya makin mengerat perut ramping di mana tempat ia bertumbuh dan berkembang dulu. Enggak, Ma. Biarin Widya peluk mama seperti ini sekali aja. Anak keras kepala. Sarkas wanita yang mati-matian tengah menahan ledakan air matanya tersebut. Kapan kamu nurut apa kata mama? Hah. Bahkan sudah babak belur badan kamu nggak juga kamu paham. Widya menelan ludahnya susah payah. Menikmati kehangatan punggung yang tidak pernah ia rasakan ini. Ia bahkan tidak peduli dengan segala omelan perempuan ini. Yang ada di dalam otaknya saat ini adalah, ia tahu bahwa ibunya ini sebenarnya memperdulikannya. Jauh di dalam hati wanita ini, masih terukir sedikit namanya di sudut yang tidak terlihat. Ia bisa merasakan getaran kemarahan akibat tamparan yang diberikan oleh Haris padanya. Ia jelas melihat bagaimana wanita itu tengah pasang badan membelanya. Makasih, ya, Ma, ucap Widya lirih dan terbata. Luar biasa luah bercampur sesak dadanya. Makasih udah belain Widya. Makasih karena Mama udah peduli sama Widya. Sungguh, air mata Anggun langsung merebak lagi. Tidak habis pikir dengan anak yang selama bertahun-tahun menjadi pesakitannya ini. Apa tidak ada dendam di hatinya? Tidak ingin terlihat menyedihkan, Anggun berusaha pongah dengan ketegarannya. Siapa yang belain kamu? Nggak usah terlalu percaya diri kamu, Widya, mama sama sekali nggak peduli sama kamu. Untuk apa peduli dengan anak yang nggak tahu diuntung macam kamu? Widya sedikit menggerakkan wajahnya, mencari kenyamanan di punggung kecil itu. Tangannya kembali mengeratkan pelukannya. Sekali lagi, ia tidak peduli dengan bagaimana sarkasnya cara bicara wanita ini. Lah tidak peduli dengan kekasarannya. Semuanya sudah cukup membuktikan bahwa ibunya ini memiliki lukanya sendiri. Luka yang tidak pernah tertangani. Luka yang tidak pernah mendapatkan obatnya. Masih beruntung dirinya yang ditemukan oleh lelaki sebaik Mahesa. Yang mau mengerti dirinya, yang mau memahami bagaimana pelik hidupnya. Yang mau menjadi obat bagi dirinya. Tidak seperti ibunya yang malang ini. Yang dibuang setelah dikhianati. Dituduh yang tidak-tidak setelah mengabdi. Entah bagaimana cara ibunya selama ini bertahan, yang ia tahu, Anggun adalah sosok ibu yang hebat. Mama pasti capek, ya, Ma. Mama pasti sakit sendirian nanggung semuanya. Nggak apa-apa, Ma. Nggak apa-apa kalau Mama mau ngelampiasin semuanya di badan Widya. Asal setelah itu bisa bikin Mama lega dan puas hati, Widya rela. Widya nggak apa-apa dipukuli. Pundak itu ingin mengeluarkan gemetar. Namun sekuat tenaga Anggun menahannya. Mati-matian ia tidak ingin terharu oleh anak yang selama ini ia anggap pembawa sial ini. Anak yang ia benci, yang bahkan ia sangat enggan menyusuinya walau ia masih bayi. Anak yang membuatnya depresi setengah mati, yang sama sekali tidak suaminya anggap keberadaannya sebab dituduh sebagai anak hasil selingkuh. Sekali lagi makasih, ya, Ma. Makasih karena Mama selama ini udah menjadi ibu yang baik dan kuat. Makasih udah menjadi ibu yang paling hebat. Makasih karena udah bertahan sejauh ini. Berderai dan meluruh air mata Anggun mendengarkan untaian kalimat yang sangat tulus untuknya. Tapi tetap saja ia tidak ingin menamparkannya di depan Widya. Untuk itu ia meminta petugas yang sedari tadi diam saja membiarkan sejenak interaksi mereka berdua untuk membawanya kembali ke dalam sel. Bu, bisa bawa saya kembali ke dalam sel sekarang? Tanya Anggun pada sang petugas. Anak ini akan terus seperti ini jika dibiarkan saja. Sang petugas memberikan senyuman. Entah kenapa merasa tertegun dan terharu melihat adegan yang sedari tadi berlangsung.
Entah apa yang terjadi pada ibu dan anak itu, namun yang ia yakini adalah, mereka berdua adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Anaknya nggak mau dipeluk dulu, Bu. Petugas tersebut menyarankan. Anggun menggeleng tentu saja. Tidak ingin terlihat menyedihkan. Enggak, Bu. Langsung saja bawa saya kembali. Anggun segera maju, membawa langkahnya untuk meninggalkan tempatnya berpijak saat ini. Namun tubuhnya terasa ditahan kuat oleh tangan kurus yang bahkan masih bisa ia lihat bekas kemahesaan. Dan sekali lagi, ada sudut hati yang terpatik nyeri. Ia sudah melukai anaknya ini sedemikian rupa, tapi masih saja seolah mengharapkan kasih sayangnya. Maaf, Mbak. Waktu kunjungannya sudah sangat habis. Tolong pengertiannya. Namun Widya masih nyaman di tempatnya. Ia menulikan telinga dan tidak memperdulikan apa yang petugas itu katakan. Namun saat ia diperingatkan untuk yang kedua kalinya, saat tangannya yang saling memegang erat di tubuh ibunya itu dilepas paksa, barulah ia memohon pada sang petugas. "Sebentar Ibu, biarkan saya memeluk ibu saya sebentar lagi," ucap Widya memohon. "Saya kangen banget sama mama saya." Petugas itu sebenarnya tidak tega, namun batas toleransinya sudah usai, untuk itu tidak diizinkan lagi untuk mengulur waktu. "Maaf, tapi mbaknya bisa berkunjung lagi besok." Akhirnya Widya tidak bisa berbuat apa-apa. Ia harus rela dipisahkan dari tubuh ibunya tersebut. "Sehat-sehat, ya, Ma," ucap Widya berteriak ke arah sang ibu. "Widya sayang Mama." Anggun tetap melanjutkan langkahnya, jelas mendengar kalimat dari anak ketiganya tersebut. Hatinya merasakan sesak, nyeri dan sakit luar biasa. Ada secuil perasaannya ingin berlari ke arah putrinya itu. Membalas dekapannya dan mengusap kepalanya, namun semua tertahan jika mengingat semuanya. Hati kecil dan otaknya masih menggaungkan sesuatu yang begitu keras. Mengatakan bahwa anak itu membawa kesialan dalam hidupnya. Berbeda dengan Dimas yang walau lahir Haris tidak bisa menyangkalnya bahwa anak bungsunya itu adalah anak kandungnya sebab terlalu mirip dengannya. Walau ia dan Haris mencoba untuk memperbaiki semua setelah tuduhan-tuduhan yang dilayangkan padanya ketika hamil Widya, namun hal itu tidak membuat Haris mengubah pandangannya terhadap anak ketiga mereka. Lelaki akan selalu mengungkit bahwa Widya adalah anak hasil selingkuh jika mereka kembali berseteru. Membuat rasa tertekan itu kembali menyeruak hingga akhirnya ia menyerah sendiri sebab Haris nyatanya telah berpaling hati. Ia tidak lagi berusaha mempertahankan rumah tangganya yang sudah terlalu sakit. Pada akhirnya ia memilih mencari obatnya sendiri dengan cara melampiaskan pada anak-anaknya. Terutama Widya yang harus menerima akibat paling parah dari semua emosi yang meledak menggunung dalam dadanya. Anggun menghilang dari pandangan Widya, namun perempuan itu masih berdiri di tempatnya. Terpaku memikirkan semua yang terjadi dalam hidupnya. Sementara Mahesa, lelaki itu sudah begitu geram melihat apa yang terjadi pada istrinya lewat video CCTV yang ia minta aksesnya. Dengan perasaan tidak karu-karuan, Mahesa tidak bisa lagi menahan diri, ia tidak bisa menunggu lagi. Ia ingin segera membawa istrinya pergi. "Sayang," ucap lelaki itu ketika berpapasan dengan istrinya yang berjalan lesu. "Kenapa?" Entah apa yang terjadi padanya, Widya merasakan tubuhnya begitu layu tidak bertenaga. Melayang seolah diterpa angin saja ia akan jatuh. Dan pada saat yang tepat, ia pun abruk, jatuh dalam dekapan suaminya sebab lelaki itu begitu sigap merengkuh tubuhnya agar tidak membentur lantai. "Sayang," ucap Mahesa khawatir setengah mati. "Mas," ucap Widya saat tubuhnya sudah berada di gendongan sang suami. Tangannya langsung melingkari leher kokoh itu untuk berpegangan. Sedang Mahesa, lelaki itu segera membawa langkahnya keluar dari kantor polisi tersebut. Segera menuju mobilnya sebab ingin segera membawa istrinya ke rumah sakit. Sungguh, padahal gadisnya itu masih benar-benar sadar. Hanya tubuhnya saja yang lemah bagai tak bertulang.
Mas, Widya nggak apa-apa. Cuma pusing aja sedikit, ucap Widya saat melihat ekspresi suaminya yang menggelap. Tampak sekali kekhawatiran dalam diri lelaki itu. Please, jangan tegang seperti itu, Widya jadi takut. Mas yang takut sayang, ucap Mahesa was-was. Kita ke rumah sakit sekarang. Kamu harus diperiksa. Widya terkekeh. Sungguh, hatinya merasa hangat sekaligus lucu. Baru pertama kali ada seseorang yang begitu mengkhawatirkannya sebesar ini padahal ia hanya hampir terjatuh. Bisa-bisanya kamu ketawa, sayang. Mas lucu, ucap Widya yang gemas sendiri. Jadi gemes deh. Mobil yang terparkir sedikit jauh dari gedung utama membuat Mahesa harus melangkah sedikit jauh. Namun hal itu membuat obrolan kecil menuju kendaraan roda 4 milik Mahesa tersebut terasa hangat. Lucu. Apanya yang lucu? Mas Mahesa makin keren kalau lagi mode cemas gini. Apa Widya harus sering-sering akting jatuh biar bisa lihat ekspresi ini? Mas nggak lagi bercanda, sayang. Kamu jangan mencari celah untuk negosiasi soal rumah sakit. Kita akan tetap ke sana buat periksa kesehatan kamu. Widya hanya tersenyum, tidak membantah apa yang diucapkan oleh suaminya walau ia benar-benar membenci tempat itu. La tidak berbohong saat mengatakan gemas pada lelaki yang telah menikahinya tersebut. Entah dorongan dari mana, ia bahkan dengan berani mengecup pinggir rahang Mahesa dan mengecupnya lama di sana. Seolah ada tuas rem dalam tubuh Mahesa, lelaki itu langsung menghentikan langkah ketika istrinya tersebut melakukan tindakan yang bisa dikatakan berani. Ada orang-orang yang bahkan sedang lalu lalang. What are you doing, baby? Kissing my hubby. Am I guilty? Absolutely no. Widya tersenyum. Sekali lagi membawa bibirnya itu untuk mengecup di tempat yang sama. Sayang. Yes. This is a public place. I know. So. Sejenak lelaki tampan itu pandang wajah cantik istrinya. Sebelum ia menyimpulkan satu hal di kepalanya. Oke, forget it. Kamu bisa cium Mas di mana aja yang kamu suka. Tunjukkan pada dunia kalau saya adalah milik kamu. Mahesa lupa kalau ibunya pernah mengatakan bahwa wanita memiliki dua pasal. Pasal pertama, bahwa wanita tidak pernah salah. Dan pasal kedua, jika wanita salah, maka akan kembali ke pasal pertama. Saya. Dan ya, kali ini ia salah lagi dengan menggunakan kata saya untuk menyebutkan dirinya. Maksud saya, Om. Mahesa berdecak. Tersenyum, lalu kembali melangkah dan membawa tubuh istrinya itu masuk ke dalam mobil. Perempuan itu membuat semuanya impas dengan langsung membalas telak kesalahannya. Memanggilnya dengan kata Om, itu adalah hukumannya. Entah kenapa, perasaan Widya sudah lebih baik sekarang. Tidak seperti tadi yang tidak karu-karuan. Rasanya nggak perlu lagi Widya ke rumah sakit, Om. Widya udah bener-bener nggak apa-apa. Tadi cuma pusing sedikit aja. Mahesa mengangsurkan botol mineral yang telah terbuka untuk Widya. Minum dulu. M pun mengambil alih botol tersebut dan meminumnya sampai setengah bagian kemudian menyerahkannya lagi pada ang suami. Tutup lagi, Om. Biar nggak tumpah. Bahkan Mahesa tidak akan menumpahkan cairan tersebut sebab sudah ia minum sisanya sampai tandas. Om. Mas. Sayang. Tadi ngomong saya. Kalau saya pasangannya Om. Kini Mahesa yang gemas terhadap gadis muda ini. Lelaki itu bahkan sudah mengulurkan tangan untuk mencengkeram lembut rahang wanita itu. Mas. Oke. Widya menggeleng. Om. Widya juga punya hukuman kalau Mas punya salah. Widya bakalan panggil Mas dengan sebutan Om seharian. Gimana? Dan saya akan mencium kamu setiap kali kamu memanggil dengan sebutan itu. Satu sebutan satu ciuman. Impaskan. Widya langsung memberengut sebal. Mengerucutkan bibitnya yang sudah merah muda alami tanpa polesan, gak adil namanya.
Masa Mas Mahesa aja yang bisa hukum Widya? No, nggak sepakat. Nggak bisa seperti itu. Wajah Mahesa membentuk senyuman yang begitu memesona bagi siapa saja yang melihatnya. Samar tapi mampu menenggelamkan setiap wanita. Aura lelaki itu entah kenapa begitu kuat. Mendominasi dan bisa menarik atensi. Embu bahkan sangat gugup dipandang seperti itu oleh sang suami. Jantungnya mendadak bekerja 2 kali lipat lebih keras. Mas kenapa liatin Widya seperti itu? Kenapa? Apa ada larangan? Susah sekali ia ingin meneguk ludahnya sendiri saja. Seakan ada kulit durian yang sedang mengganjal di tenggorokannya. Kalau cara tatapnya seperti itu jelas dilarang, Mas. Alasannya, itu cara natap orang yang lagi pengen ngajak perang. Jawaban bodoh Widya itu semakin membuat Mahesa menyeringai. Perang dengan kamu, adalah hobi baru saya saat ini, Buna. Bahkan sudah menjadi kebutuhan saya. Bulu mata lentik itu mengerjap-ngerjap dengan cepat. Maksud Mas Mahesa. Mahesa langsung membawa pandangannya ke bibir Embu, kemudian menatap bagian kancing kemejanya yang sedikit terbuka. Kontan saja hal itu membuat Widya panik seketika. Tangannya bahkan dengan otomatis menyilang di depan dada. Bahkan masih trauma dengan rasa sakitnya walau di saat yang bersamaan kegiatan dewasa itu mampu membuatnya begitu melambung begitu tinggi. Nggak mau lagi. Sakit. Mahesa tertawa kecil. Membawa bibirnya kemudian untuk mengecup puncak kepala sang istri. Nggak akan sakit lagi, sayang. Untuk sesaat, dua mata itu saling menatap dalam. Sebelum jemari panjang milik Mahesa berpindah untuk mengusap pipi sang istri yang jelas masih tampak memerah. Sakit. Seharusnya Widya sudah melupakan bagaimana rasa sakit tamparan itu, namun kini ia teringat kembali ketika suaminya itu bertanya. Bahkan telinganya masih berdenging sebab kerasnya hantaman yang ia terima. Kepalanya menggeleng. Tentu saja ia tidak ingin lelaki yang suka bertindak dengan cepat ini juga menjebloskan ayahnya ke penjara. Bagaimanapun ia teringat akan Fiona yang pasti membutuhkan lelaki itu. Hamil besar seperti itu tentu saja harus dalam pengawasan orang terdekat. Dan hanya papanya lah yang Fiona miliki di kota ini. Enggak, Mas. Kenapa harus sakit? Widya sangat yakin kalau suaminya itu tidak melihat adegan penamparan yang dilakukan oleh papanya. Mas tahu semuanya, Buna. Mas tahu papa kamu sudah berani mengangkat tangannya untuk memukul wajah kamu. Dek, jantung Widya mendadak mencelos sampai dasar perutnya. Debarannya semakin tidak menentu saat mendengarkan ucapan dari suaminya. Khawatir jika suaminya ini akan melakukan hal yang sama terhadap ayahnya. Dan Mas nggak terima dengan perlakuannya itu, sayang. Mendadak perasaan cemas langsung merajai tubuh Embu. Tangannya yang gemetar bahkan berusaha menangkup tangan besar Mahesa. Gadis itu menggeleng, air matanya segera berjatuhan begitu saja. Tolong, Mas. Widya mohon jangan jebloskan papa ke penjara. Tante Fiona sebentar lagi akan melahirkan. Kasihan dia. Anak-anak mereka pasti butuh ayahnya. Mahesa langsung mencengkeram dengan erat kedua tangan istrinya yang gemetar. Keningnya berkerut amat dalam melihat ekspresi ketakutan istrinya ini. Semacam ada trauma yang begitu besar yang coba untuk ia tekan. Please, sayang. Mahesa cemas. Lelaki itu segera meraih tubuh ramping Widya dan membimbingnya agar pindah duduk di atas pangkuannya. Sedemikian rupa membuat posisi gadis itu nyaman hingga ia bisa dengan leluasa memeluk tubuhnya guna meredakan gemetar yang ternyata merambat ke seluruh tubuhnya. Dan Mama, tolong cabut tuntutan Mas terhadap Mama, Mas. Kasihan Mama. Widya nggak tega lihat Mama ada di sana. Mama pasti nggak nyaman ada di sana. Jantung Mahesa terasa tertikam melihat istrinya yang begitu gemetar seperti ini. Sedalam apa sebenarnya trauma dan rasa sakit yang gadis ini rasakan? Benar.
Benaknya langsung bertanya-tanya, apa ada hal lain yang sudah luput dari pengetahuannya. Mahesa berusaha untuk menenangkan Widya. Dia peluk tubuh istrinya itu dan mengusap punggungnya dengan lembut. La ingin menyalurkan kenyamanan apapun yang ia punya untuk gadisnya tersebut. Ia sungguh tidak mengizinkan wanitanya ini merasakan sedikit saja kesakitan pada dirinya. Please, Mas. Lepasin Mama, Widya mohon. Bahkan secara nggak langsung Mama udah ngajarin Widya untuk mandiri. Semua yang Mama lakukan bikin Widya tumbuh kuat seperti rumput liar yang walau sudah diinjak masih bisa bertahan. Mahesa menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya secara perlahan. Tanpa Widya minta, Mahesa sudah mempertimbangkan tentang tuntutannya pada Anggun. Bahkan dari hasil pemeriksaan, kondisi mental wanita itu memang tidak baik-baik saja. Ia mengalami depresi berat yang tidak tertangani hingga melampiaskan pada objek yang dia anggap menjadi sumber penyakitnya di hatinya. Ya, mertuanya itu perlu dokter ahli jiwa. Sama seperti istrinya saat ini. Ia bisa menyimpulkan secara singkat bahwa mereka butuh pertolongan ahli sebab keadaan lingkungan yang selama ini menjepit mereka.